Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola, Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini. Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy poodle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama. Halo. Berdiri sejak 2012, awalnya tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata yang sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara merawat dan memperlakukan anjing dengan baik. Pengunjung yang datang tidak perlu khawatir karena pengelola selalu memastikan kesehatan hewan yang ada, termasuk vaksinasi rutin hingga pemberian vitamin dan obat cacing. Sejumlah dog keeper pun selalu menemani para pengunjung yang ingin bermain bersama anabul. Kalau sekarang di sini berarti ada berapa banyak nih anjingnya, terus jenis apa aja gitu kan sih? Kalau untuk banyak kita sendiri belum tahu, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Tapi kalau untuk jenis kita ada beberapa jenis kayak poodle, kayak pom, terus yang ini lagi digendong chihuahua, terus ada juga di belakang giant poodle. Pokoknya kalau untuk jenis kita punya sekitar 20 jenisan kurang lebihnya. Ini kok jadi kayak sarana rekreasi juga ya kan? Bener. Apa sih yang bisa dilakukan di pengunjung kalau datang ke sini nih? Nah, yang bisa dilakukan sama pengunjung di sini kita langsung bisa pegang anjingnya, bisa interaksi langsung, bisa foto-foto, bahkan ada yang bisa sambil kita kasih snack dognya. Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, tapi kita nggak bisa piara lagi. Jadi kita kesini yang menyalurkan kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya, bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya. Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, cafe, dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum naiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan. Tadi saya sudah menaiki kuda ya mengelilingi area di sini, dan yang menarik memang karena kita ketika naik kuda ini bisa sambil melihat pemandangan indah hijau-hijau ya dari perkebunan maupun perbukitan yang mengelilingi lokasi. Seru ya deh ya? Kita naik kuda lagi ya. Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya. Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Berbekal sayuran dan wortel, pengunjung bisa mendatangi kawanan domba maupun kelinci lucu yang menunggu untuk diberi makan. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas, sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai, terutama oleh pengunjung anak. Iya, senang, alhamdulillah. Senang nggak teh? Bilang, gimana, seru nggak? Seru. Apa yang paling seru? Kuda. Naik kuda sama apa lagi? Kasih makan kelinci. Oh, itu yang seru. Iya, Anak-anak senang binatang juga. Iya, senang anak-anak teh.
sini kan juga ada kayak edukasinya ya, seperti ngasih makan ya, ngasih makan kambing, domba, ngasih makan kelinci. Jadi anaknya jadi lebih tahu oh ini hewan aslinya tuh gitu. Jadi di samping kita liburan kita juga sambil belajar gitu. Bergeser ke area skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh. Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini. Ini salah satunya adalah si Ciko ya namanya. Ciko, ayo kita berfoto ke sana. Cheese. Tak hanya bermain dengan satwa, tempat ini juga memiliki beragam wahana lain seperti roller coaster unik buatan anak bangsa yang hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan mesin. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur turun sepanjang 600 meter di tengah-tengah area perkebunan hijau. Menurut pengelola, berbagai wahana sengaja disiapkan untuk mengakomodir semua pengunjung yang datang, baik pengunjung anak maupun dewasa. Khusus untuk wahana satwa, pengelola memastikan keamanan terjamin dengan hadirnya petugas berpengalaman. Jadi kipernya itu memang dari orang yang profesional, jadi untuk binatang-binatangnya itu mungkin jinak. Jadi kayak domba-domba juga itu kan gak dikandangin, terus kan bisa feeding langsung. Jadi bisa langsung bersentuhan dengan tamu-tamu yang datang ke sini gitu. Baik yang berkuda juga sama, yang unggas. Jadi tidak diplot di kandang seperti itu. Setelah puas menjajal beragam wahana, saatnya mengisi perut yang keroncongan. Di area kuliner terdapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau. Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda, tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.